Hai guys, nasi adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan belum makan kalau belum makan nasi. Di Gak Makan kali ini, kita tidak akan membahas tentang rasa, namun kita mau mengajak kalian untuk menelaah lebih jauh tentang fenomena nasi bungkus di Indonesia. Nasi bungkus bukanlah sebuah hidangan, namun lebih ke bagaimana cara menyajikan hidangan tersebut. Di Indonesia, hidangan nasi dapat dibungkus dengan berbagai macam bungkusan, dari daun pisang, kertas coklat, sampai bahkan kertas koran. Fenomena membungkus nasi ini dibuat agar semua orang bisa menikmati hidangannya kapan saja dan di mana saja. Bahkan, nasi bungkus bisa diterima lintas strata sosial. Semua orang pastinya akrab dengan konsep nasi bungkus. Nasi bungkus sendiri identik dengan warung nasi lokal atau yang sering dikenal dengan warteg. Di setiap penjuru kota, warteg dapat dengan sangat mudah ditemukan. Harganya pun sangat terjangkau. Bisa dibilang, warteg adalah fast food dengan kearifan lokal khas Indonesia. Nah, kalau nasi bungkus itu kan terkenal, namanya nasi bungkus ya coy. Iya. Terkenal dengan bungkusnya. Dan di Indonesia itu kan macam-macam tuh, dari bungkus daun lah, Iya, benar. bungkus kertas lah. Iya. Apalagi zaman sekarang paling gampang tuh bungkusnya udah plastik ya, Iya. box gitu. Iya. Dan apa ya? Ya itu sih, tradisi nasi bungkus itu sudah ada dari zaman dulu ternyata gitu loh. Yang mungkin kita sekarang tahu. Ya beberapa kuliner tradisional Indonesia yang berbahan dasar nasi, contoh nasi uduk. Ya kan, nasi yang paling gampang maksudnya dibungkus zaman dulu tuh ya pakai daun pisang. Iya. Gitu loh, nasi uduk pakai daun pisang, dibungkusnya rata-rata kan dibungkus pakai daun pisang. Walaupun di beberapa daerah ada yang mereka bungkusnya itu pakai daun jati. Dan itu iya. bukan karena ibaratnya sekonyong-konyong aja gitu loh bungkus pakai daun jati gitu. Itu tuh karena yang gue baca, yang gue tahu ya, daun jati itu bikin nasinya jadi lebih awet, jadi gak gampang basi. Oh. Gitu loh. That's why kenapa ada namanya kuliner nasi jamblang. Karena memang pada zaman itu nasi jamblang ini adalah kuliner, maksudnya makanan yang dimakan sama para pekerja yang kerjanya di hutan. Gitu loh. Kan banyak kawasan-kawasan hutan tuh pada saat itu. Nah, mereka kan butuh makanan, pekerja-pekerja itu disiapin dari pagi biar nggak cepet basi. Pakai apa? Pakai si daun jati ini, gitu loh. Dan konsepannya sebenarnya nasi jamblang itu juga kayak nasi warteg sebenarnya. Nasi jamblang tuh berarti Cirebon ya? Iya, dari Cirebon. Konsepnya kan kalau lu lihat gitu ya, nasi jamblang tuh yang modelnya kita pilih-pilih lauknya yang kita mau gitu. Jadi ya basically it's just a fast food gitu. Ya kan. Sampai yang itu yang zaman dulunya. Terus berkembang, ya kita kenal lah yang namanya nasi bungkus ya kan, dengan bungkusan yang warna coklat yang legendaris itu gitu kan, yang dipakai yang ibaratnya kertas terus ada filmnya plastik gitu kan ya kan, dan dipakai untuk membungkus segala jenis makanan yang bisa dibungkus dengan bungkusannya itu, mulai dari nasi lah, bami, bihun, whatever it is gitu loh ya kan, pakai styrofoam. Dan zaman sekarang yang udah lebih advance lagi, mereka tuh ada yang pakai apa bahannya ya kayak kertas gitu juga, tapi bentukannya udah lebih firm ya kan, kayak kertas karton gitu, dan bentukannya ya kayak bungkusan gitu. Itu sih, itu yang menurut gue menariknya ya. Mungkin menurut gue bahkan di negara lain tuh nggak ada gitu loh. Gue nggak pernah ngelihat ada tradisi membungkus seperti ini tuh, cuma di Indonesia yang gue lihat ya gitu. Dan kalaupun ada, beda lah gitu loh caranya mereka. Hal ini juga terlihat dari berbagai menu nasi khas Indonesia seperti nasi Padang, nasi ayam Semarang, nasi liwet, nasi jinggo, nasi timbel, dan masih banyak lagi. Namun selain hidangannya, tradisi membungkus nasi ini juga bisa diangkat sebagai salah satu keunikan gastronomi Indonesia yang perlu dikenal dunia.
banyak sekali hal besar yang patut dibanggakan dari negeri ini. Alam yang menakjubkan, sumber daya yang melimpah, dan keberagaman kebudayaan yang tak ternilai. Namun hal-hal kecil seperti tradisi dan kekayaan kuliner lokal seperti ini juga patut kita banggakan loh. Yuk kita bangun kecintaan kita pada negeri ini dengan terus mengedepankan gastronomi lokal. Sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.